ya vaksinasi anak remaja itu kita lihatnya juga dari berbagai segi. Memang dia itu nggak berat ya, memang dia itu katanya kalaupun jadi OTG aja, kalau zaman dulu dipanggilnya jadi asimptomatis, kemudian tidak sampai kayak dewasa banyak yang meninggal. Tapi tetap saja kalau kita hitung 12, apa 5% dari seluruh total kejadian, berarti kan dari 2 juta lebih itu udah 250.000 anak yang sakit. Nah dia itu tidak sakit tapi dia bisa menularkan ya, jadi tetap aja kan berbahaya untuk lingkungannya. Yang kedua, angka kematiannya tadi 0,6, 0,6, 1,2 totalnya itu ya anak-anak itu. Kalau umur 6, 18, kalau hitungan dari IDAI itu 3-5% ya, memang ada perbedaan, nggak tahu dari mana kita belum tahu, cuman ya katakanlah 1,2%. 1,2% dari berapa lah 500.000 lebih kan sekarang yang udah meninggal itu juga banyak kan jumlahnya sebetulnya ya. Kalau dia meningkat dewasa, anak itu meningkat baik dia jumlah total kasusnya, baik juga kematiannya. Nah, yang itu. Jadi kalau dengan menyuntik anak itu keuntungannya pertama si anak itu terlindungi. Lingkungannya juga kan transmisinya jadi berkurang ya, orang yang menularkan berkurang. Kemudian herd immunity-nya cepat tercapai. Kontribusinya anak 12 sampai 17 tahun itu 32 juta. Kalau itu bisa, dan anak-anak itu kelihatannya lebih semangat untuk divaksin daripada orang-orang tua yang ini. Jadi memang kalau misalnya anak itu bisa ikut divaksinasi, keuntungannya itu banyak sekali. Kalau efikasinya itu katanya lebih baik, tapi saya nggak tahu kalau Sinovac itu saya lupa berapa, tapi kalau Pfizer itu 100%. Padahal kalau orang dewasa cuma 90%. Anak itu 100% efikasinya. Saya kira Sinovac juga begitu, lebih tinggi pada anak daripada pada dewasa. Jadi itu satu. Yang kedua mengenai KIPI. KIPI-nya Sinovac itu sedikit sekali, rendah. Yang paling banter itu demam. Ya, demam tinggi itu hanya 2 orang kalau nggak salah. Kemudian anak-anak yang 12 sampai 17 itu hanya reaksi lokal aja yang hilang dalam beberapa hari. Jadi efek di orang dewasa juga. Ya, memang sih kalau efikasi itu adalah jumlah yang tertular ya, kalau dia sudah divaksinasi dengan jumlah yang tertular yang tidak divaksin, di mana yang tidak divaksin itu lebih banyak yang tertularnya. Nah, mungkin juga karena anak-anak yang pertama kita juga anak mobilitasnya mungkin nggak sebesar orang dewasa yang meskipun PPKM harus tetap aja jualan, harus tetap aja kemana. Kalau anak kamu diam di rumah, ya itu di rumah ya mungkin ya mereka nurut lah. Kemudian juga kalau anak itu memang efikasinya itu jadi dia itu sudah kontaknya kurang, kebanyakan dia tertular karena klaster rumah. Jadi klaster rumah tangga. Jadi kalau rumah tangganya bersih, tidak ada infeksi ya anak juga tidak. Nah, anak-anak yang diimunisasi atau di penelitian ini jumlah yang sakit atau yang positif COVID sesudah imunisasi itu memang rendah. Kemudian kalau hasil yang sakit sesudah imunisasi kan belum ada di anak ya. Kalau pada orang dewasa nakes itu kan tinggi ya. Terjadi ya cukup tinggi lah terjadi infeksi kembali sesudah imunisasi. Jadi mungkin itu juga belum jelas betul karena memang itu perlu penelitian tersendiri. Jadi gini, sebelum mendapatkan COVID itu dia kan sudah ikut prokes, dia harus diterangkan terus tentang prokes itu harus tetap ketat ya. Jaga jarak, terus pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian berkerumun dan keluar banyak keluar ke rumah. Nah itu tetap harus dipelajarin ke mereka bahwa kamu
pakai ini sekarang begini, nanti akan disuntik, tapi sesudah disuntik pun tetap harus melakukan ini. Kemudian malamnya mungkin istirahat yang cukup, kemudian banyak minum karena minum itu menyebabkan dia dehidrasi, jadi cairannya cukup, jadi besok lebih segar. Nah, pagi-pagi mereka sudah ke sana sebelumnya sudah disiapkan tentunya ya, sudah didaftarkan, sudah dicari tahu gimana prosesnya. Kalau memang daerah itu banyak, ya kita lihat jam berapa kira-kira yang terbaik untuk hadir di situ. Nah, supaya di situ mungkin dia duduk, dia menunggu, harus tetap jaga jarak, harus tetap pakai masker. Kemudian nanti dia akan dipanggil, di screening. Petugas dia akan ditanya sakitnya apa-apa. Kalau masih belum bisa jawab sendiri, ibunya atau orang yang mendampinginya akan harus menjawab. Harus dijawab dengan jujur semua yang diderita. Misalnya anak itu pernah alergi telur waktu kecil gitu. Ya itu harus diceritakan. Anak itu pernah terakhir ada kaligata seminggu yang lalu, itu harus diceritakan. Jadi semua diceritakan karena nanti ada listnya di situ, siapa yang boleh divaksin, siapa yang tidak boleh divaksin. Terus apakah dia punya penyakit-penyakit kronis, asma misalnya, kapan terakhir dia kena serangan. Nah itu semua diceritakan yang kalau ditanya. Jadi jangan karena pengen disuntik bilang aja enggak lah gitu ya. Jangan ya. Terus kalau punya penyakit diabetes, penyakit komorbid yang disebut komorbid itu ya, semua harus diterangkan. Itu kemudian diterangkan nanti sesudah disuntik dia harus tunggu 15 menit ya, 15-30 untuk melihat efek samping berat yang segera, yang disebut shock anafilaktik itu ya. Kalau 15 menit nggak ada apa-apa ya diharapkan si shock anafilaktik tidak akan ada, paling pun ada nanti ada kipi yang ringan. Nah itu juga harus diterangkan. Nanti kalau kamu demam, kamu harus bilang ke orang tua kamu kalau sakit, kalau ada merah, kalau ada bengkak, kalau nggak bisa digerakkan, semua harus diterangkan sama anak itu supaya dia jangan, aduh saya tuh pusing aja kok pengen tidur aja. Jangan terus dia tidur, jangan. Jadi dia harus ceritakan ke orang tuanya. Karena mungkin itu salah satu kipi meskipun dia ringan. Nah harus dibilangin kipi itu biasanya 2-3 hari hilang ringan. Tapi kalau tambah lama tambah berat ya, atau dia ada hal-hal khusus misalnya sesek, susah napas, susah tidur, apa itu harus cepat menghubungi petugas kesehatan yang ada di vaksin. Itu kan ada tulisan telepon nomor HP, nah itu dihubungi. Itu mungkin yang harus diceritakan pada anak pada waktu sebelum, sesudah, dan juga ya itu sekali lagi kenapa harus pakai protokol kesehatan, karena dia masih bisa menularkan ke orang lain. Mungkin dia sudah punya antibodi, dia kebal ya, tidak bisa sakit, atau sakitnya pun ringan kalau sakit. Nah tapi dia bisa menularkan lagi karena kalau dia menghirup napas semua, kalau nggak pakai masker masuk dan itu bisa ditularkan kembali. Itu mungkin yang harus disampaikan. Misalnya dia baru tertular COVID ya, positif, tapi dia belum 3 bulan. Nah itu nggak boleh. Atau dia baru aja kemarin baru suntik campak, ataupun ada suntik-suntik yang lain, yang imunisasi yang lain belum 1 bulan jaraknya, itu juga nggak boleh. Kalau misalnya dia penyakit asma baru minggu lalu serangan, jadi sekarang belum stabil gitu, nggak boleh. Atau hipertensi yang masih minum obat, yang masih belum stabil, itu nggak boleh. Jadi semua harus stabil keadaannya. Jadi misalnya dia punya penyakit tapi dia sehat kayak anak-anak sehat lainnya. Dok, ini kalau misalnya pesan bagi orang tua yang kalau orang tuanya itu masih takut begitu dok dengan vaksinasi COVID ini untuk membawa anaknya, kalau pesan dari Prof. Cici seperti apa? Jadi jangan takut ya, vaksin itu sudah diuji berkali-kali sebelum pada anak, pada dewasa dulu. Pada dewasa ujinya uji binatang dulu, binatang bagus naik kelas menjadi uji fase 1. Fase 1 itu sedikit jumlahnya 100, fase 2 ya, fase 3 itu udah kalau nggak aman misalnya di dalam salah satu fase itu dikatakan COVID itu menyebabkan, kalau yang kemarin yang ribut-ribut kan blood clot misalnya ya,
Nah, itu harus dicari dulu, nggak boleh ke anak kan, dilihat dulu, berapa banyak, kemudian umur berapa, segala macam, itu harus diteliti. Ternyata, oh blood loss itu cuman sedikit dan nggak apa-apa, oh boleh dikasihin, diteruskan, boleh diteruskan lagi. Jangan takut karena dari dewasa dilakukan, kamu dilakukan uji pada anak juga berapa ribu pasien gitu, berapa ribu kasus itu di Sinovac itu di Cina. Jadi dia diteliti di sana, ternyata efek simpangnya, kipinya kecil ya dan juga ringan ya, jadi akhirnya bolehlah, itu satu. Yang kedua, kalau kita nggak divaksin, kasihan anak kita mau sekolah, yang lain udah divaksin, dia sendiri enggak, nanti ditanyakan udah divaksin belum? Belum. Oh nggak boleh sekolah. Aduh sedih amat ya. Atau udah divaksin belum? Belum. Boleh sekolah tapi kamu harus gini karena yang lain udah divaksin. Jadi maksudnya nanti insya Allah kalau anak semua udah divaksin jumlahnya banyak di sekolah, terjadi juga herd immunity sekolah. Jadi itu yang harus dicapai juga. Tadi anak-anak bisa lagi main-main sama teman meskipun masih tetap pakai masker, bisa bersepedahan di luar, bisa olahraga di luar dengan teman-teman, bisa ngumpul-ngumpul. Kan anak-anak itu perlu sosialisasi sama temannya ya, daripada di rumah sama orang-orang tuanya gitu aja. Mereka juga butuh apa ya, curhat sama temennya mungkin ya. Jadi itu akan dicapai dengan baik. Jadi orang tua jangan takut. Yang pertama aman, udah pasti. Kalau nggak aman masa pemerintah masa kita mau memberikan ya. Mungkin kalau bisa guru itu berperan penting di sekolah ya untuk mempengaruhi anak. Kadang-kadang anak lebih percaya ke guru dari ke orang tuanya juga ya. Kemudian juga peer, jadi remajanya lagi. Ya remaja yang mempunyai misalnya ketua OSIS atau ketua apa sih ya, perkumpulan remaja itu dia kita edukasi untuk menjadi edukator untuk seumurnya. Tapi kita mengedukasi juga jangan harus kamu harus pakai masker, kamu harus gini tanpa kenapa pakai masker, karena adanya droplet, karena adanya aerosol ya. Kenapa? Karena saya bisa menularkan ke orang lain meskipun dia udah divaksin. Kalau seandainya nanti yang kena varian yang di sekitar dia delta misalnya ya, kan vaksinnya ini masih vaksin yang original ya, delta. Nah delta itu lebih cepat transmisinya dan menyebabkan penyakit yang lebih berat. Jadi kalau seseorang sudah divaksin sakit lagi, mungkin daya tahan tubuhnya dia kurang baik sehingga pembentukan imun antibodi nggak baik, mungkin juga dia kena varian yang baru. Nah varian yang baru itu gimana? Menurut penelitian sih masih bisa diproteksi oleh vaksin yang ada sekarang ya. Jadi sesegera mungkin lah, sebanyak mungkin orang terproteksi supaya jangan ada mencrok transmisi. Jadi virus itu udah 6.000 lebih bertransmisi, tapi yang transmisi yang di dalam perhatian itu yang 4 itu ya. Di Amerika ada 6 katanya. Jadi tergantung negaranya. Di kita masih ketemu yang delta. Sekarang katanya 80% yang bersirkulasi itu delta. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi anak-anak itu nggak bisa hanya orang tuanya. Kadang-kadang lihat di TV juga bingung ya, satu pakar bilang gini, pakar lain bilang gitu, di medsos apalagi. Nah kita harus memenangkan terhadap medsos itu. Jangan medsos yang tidak mensupport atau memberikan informasi yang salah, itu harusnya kita counter. Biar aja mereka bicara tapi kita harus bicara lebih keras ya. Nah itu kan sebetulnya udah ada penelitiannya, dari Sinovac juga udah ada, yang lain sedang melakukan, tapi dimanapun belum mulai ya untuk itu, kecuali ya di Cina itu. Nah tapi di Cina hasil penelitian 3 sampai 6 sampai di bawah 6 sampai 11 sudah ada. Namun waktu kita pelajari, BPOM pelajari, kok rasanya masih kurang srek gitulah hasilnya ya, karena jumlahnya juga masih sedikit. Kemudian kipinya masih nggak jelas bagus. Jadi masih menunggulah kita untuk selanjutnya juga persediaan
vaksinnya juga kan masih belum banyak ya. Jadi dan anak-anak umur segitu kalau dibandingkan dengan anak besar yang banyak bergerak kemana-mana, anak-anak itu kan masih sering di rumah ya. Jadi memang kita masih bisa menunggu lah untuk mereka itu, asal orang tuanya menjaga dengan baik ya. Ya pesan saya untuk, anak-anak dan keluarganya bahwa anak itu merupakan suatu titipan yang harus dijaga dengan betul. Anak-anak itu harus melaksanakan, protokol kesehatan dengan benar karena untuk dirinya tidak tertular dan juga tidak tertular untuk orang lain. Kalau sudah positif tetap jangan putus asa, itu bisa diatasi dengan, berbagai pedoman yang sudah ada. Jangan takut pada vaksin. Vaksin itu aman dan sudah diteliti dengan baik, tapi takutlah pada penyakit COVID-19 tadi. Itu mungkin pesan saya.